Barakallahu fiik, Masya Allah, dahsyat ini. Persatuan apa? Muda-mudi bimbang. Ya Karim, insya Allah. Alhamdulillah, ketika seseorang sadar bahwa dia bimbang, dia akan minimum cari pegangan. Ya, supaya tidak mulai bimbang. Nah, ketika dia mulai cari pegangan dan dapat pegangan yang benar, maka insya Allah akan terbimbing kepada yang benar. Dan tidak ada pegangan yang lebih baik melebihi Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW. Itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat ketika kalian berpegang dengan itu. Yaitu Al-Quran, kitabullah dan sunnahku. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai. Tali Allah itu adalah Al-Quran. Nah, mengenai yang ditanyakan tadi tentang Idul Adha. Kata Idul Adha artinya Id itu artinya kembali. Al-Adha udhiyah kurban. Jadi kembali menyembelih hewan kurban. Dan ini sebagai bentuk syiar kita untuk menghidupkan sunnah tuntunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal beliau di antara gelar yang Allah sematkan untuk beliau adalah bapak para nabi dan para rasul. Karena nabi-nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim keturunan beliau, keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang kita anut, agama Islam ini bukanlah agama yang baru yang tidak dianut oleh nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi, semua rasul memeluk agama Islam termasuk Nabi Ibrahim yang intinya adalah bertauhid. Sebagian kita melaksanakan salat, di antara doa istiftah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Salatku. Ya, hafal ya, alhamdulillah ya. Sesungguhnya salatku, nusuki, nusuk itu artinya penyembelihan hewan kurbanku. Jadi bayangin setiap istiftah itu kita membaca itu bahwa ya Allah, salatku, aku ketika menyembelih hewan kurban, hidupku, matiku, semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan ini menunjukkan besarnya ibadah menyembelih hewan kurban. Karena di sana tergabung antara ibadah fisik dan ibadah harta, ya, dan juga ketundukan hati kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah seringkali mengaitkan antara ibadah salat dan menyembelih hewan kurban. Contohnya ayat tadi dalam surat Al-An'am yang kita baca dalam doa iftitah tadi. Juga fasalli li rabbika wanhar, ya, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan korban untuk Tuhanmu. Dikaitkan antara salat dan menyembelih hewan korban. Ini salat adalah ibadah badaniyah, ibadah fisik, menyembelih hewan korban adalah ibadah harta. Nah, kelebihannya Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari di bulan Dzulhijjah ini sebagai hari-hari terbaik sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Hari yang paling dicintai. Sampai para sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Bagaimana dibandingkan dengan orang yang berjihad dibandingkan dengan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi SAW menjawab, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad pun pahalanya kalah dengan amal yang dilakukan di 10 hari bulan pertama ini. Kecuali, kata Nabi, jika ada seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan raga dan hartanya dan tidak ada yang balik. Jadi dia keluar dari rumahnya, jiwa, harta dan raganya terkorbankan di jalan Allah, maka orang itu lebih utama ketimbang yang beramal di 10 hari pertama ini. Seringkali orang bertanya, kenapa amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama ketimbang jihad di jalan Allah? Bahkan para ulama mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah ini lebih utama ketimbang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih dahsyat. Ini harinya. Kalau malamnya 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ketimbang 10 hari pertama ini. Kenapa? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Ya, ini siangnya lebih utama ketimbang siangnya di 10 hari terakhir Ramadan. Ini luar biasa. Karena Nabi menjelaskan jihad pun kalah pahalanya dengan 10 amalan ini. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab bahwa
semua amalan-amalan besar itu dilakukan di 10 hari pertama ini. Ya, mulai sholat, puasa, ya, zakat pun bisa dikeluarkan di ini, sedekah, ya. Haji di mana? Di hari-hari ini. Ya kan? Semua rukun Islam dipraktekkan secara utuh, bahkan menyembelih hewan kurban di 10 hari ini. Dan ini tidak terjadi pada hari-hari lain sepanjang tahun. Ya, lebaran haji. Ya, Masya Allah. Itulah kenapa 10 hari ini best of the bestnya hari. Ya, hari-hari terbaik. Jadi rugi kalau kita tidak memanfaatkan 10 hari ini untuk kita isi dengan iman dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Korban itu adalah ibadah yang para ulama sendiri berselisih tentang status hukumnya. Apakah itu sunnah muakkadah ataukah itu wajib bagi yang mampu. Ya. Nah, ibadah itu disyariatkan bagi yang hidup bukan yang sudah wafat. Ya, tahu ya. Jadi bagi yang hidup bukan yang sudah wafat. Yang sudah wafat tidak diwajibkan lagi untuk menyembelih hewan kurban, untuk sholat, puasa, zakat, haji. Kita ibadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin al-maut di akhir surat Al-Hijr. Yang mengharuskan kita bahwa ibadah itu kita lakukan sampai ketika meninggal dunia. Nah, oleh karena itu ketika kita memiliki harta yang kita manfaatkan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban, harta ini cukup untuk 1 ekor kurban. Untuk saya atau untuk orang tua saya yang sudah wafat, kewajiban itu untuk kita yang hidup, karena kewajiban itu bagi yang hidup bukan yang sudah wafat. Kecuali kalau kita memiliki ekstra baru boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dari anaknya sendiri. Apakah ketika kita sebagai seorang anak hanya bersedekah, anak menyembelih hewan kurban untuk diri saya sendiri, apakah orang tua dapat pahalanya? Pasti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura dalam surat An-Najm, bahwa sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia amalkan dan dia akan melihat apa yang telah dia amalkan. Seseorang akan mendapatkan sesuai amalannya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wal waladu min kasbi walidayhi. Anak itu hasil jerih payah orang tua. Kita hasil jerih payah orang tua kita. Didikan mereka, karena setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian sebab kedua orang tua kita lah kita ada di muka bumi. Jadi amal soleh yang kita lakukan, pahala yang kita lakukan, orang tua pasti mendapatkannya, walaupun kita tidak meniatkan untuk mereka. Ya. Ya, jadi melakukan akikah di hari-hari kurban ini. Sebetulnya dua ibadah yang berbeda sebabnya. Ya, sebab ibadah akikah ini sama-sama menyembelih hewan, tapi sebabnya berbeda. Kalau akikah apa sebabnya? Kelahiran. Ya kan, anak laki-laki atau anak perempuan. Sedangkan kurban, menyembelih hewan kurban sebabnya adalah adanya 10 hari Dzulhijjah ini. Karena sebab yang berbeda, maka tidak boleh diniatkan dari 1 hewan kurban. Ya. Jadi saya niatin 2 nih. Kambingnya 1 tapi niatnya 2 ibadah double, ini nggak boleh. Kalau misalnya kita, masalahnya begini, akikah, misalnya saya terlahir sudah diberitahu oleh orang tua bahwa kamu dulu waktu lahir ayah, abi umi tidak punya uang untuk mengakikahi kamu, jadi sampai sekarang pun kamu belum diakikahin, ya kan? Sekarang kita punya uang buat kurban dan kita tahu kita belum diakikahi, ya. Kita harus tahu bahwa kewajiban akikah itu untuk siapa? Orang tua atau anak? Kewajiban akikah untuk orang tuanya atau anaknya? Ya, untuk orang tua, bukan untuk anaknya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita sampai dewasa belum diakikahi, kita tidak wajib mengakikahi diri kita sendiri. Karena itu kewajiban untuk orang tua kita yang melahirkan kita. Ya kan? Maka ketika kita memiliki kemampuan dan cukup untuk menyembelih hewan korban saja, maka itu yang harus kita lakukan, bukan mengakikahi diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita sadar dan kita ingin mengakikahi diri kita sendiri, ya, bagaimana itu? Ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW mengakikahi diri beliau sendiri. Rasulullah mengakikah untuk diri beliau sendiri. Dan salah satu risalah yang ditulis oleh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau mensahihkan riwayat ini. Dan para ulama berbeda sikap tentang menyikapi riwayat tersebut. Apakah ini juga berlaku untuk umat beliau atau tidak?
Tapi wallahu a'lam bishawab. Selama tidak ada spesifikasi pengkhususan untuk beliau, maka ini juga berlaku umum. Artinya wallahu a'lam bishawab, kita pun boleh mengakikahi diri kita sendiri ketika kita memiliki kemampuan untuk itu. Tapi hukumnya tidak wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa batasan akikah itu, kewajiban akikah bagi orang tua itu berlangsung selama anak itu belum baligh. Ya, selama anak itu belum baligh masih dalam tanggungan orang tua. Dan Nabi SAW bersabda, kullu mauludin marhunatun ala aqiqatihi. Ya, setiap bayi yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kebaikan sang anak itu akan diperoleh oleh orang tuanya ketika orang tuanya telah mengakikahi anaknya. Jika orang tua belum mengakikahi anaknya, maka ada sebagian dari kebaikan sang anak yang tidak diperoleh oleh orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia menyentuh rambut dan kukunya sedikit pun sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, jadi ini diantara apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah jika kita niat berkorban, maka Anda ingin berkorban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh potong rambut dan tidak boleh potong kuku. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Jadi walaupun sudah di hari H, nanti hari Jumat misalnya, sudah 10 Dzulhijjah, tapi kita potongnya Sabtu, tunggu. Ya, setelah dipotong baru kita potong rambut dan potong kuku. Ya, setelah dipotong. Nah, hikmahnya apa? Seringkali apa sih hikmah di balik itu? Sebagian ulama mengatakan ini hikmahnya adalah untuk membiarkan sebagian tubuh kita ini secara utuh sampai hewan kurban itu disembelih, agar nanti ketika kita potong, pertama ada yang mengatakan bahwa ini diserupakan dengan orang-orang yang sedang ihram, ya, di saat itu mereka tahallul. Ada yang mengatakan bahwa agar secara anggota tubuh kita utuh seperti ini nanti, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seperti kita merontokkan rambut, memotong rambut dan memotong kuku kita setelah kita menyembelih hewan kurban kita. Itu di antara hikmahnya. Boleh potong kuku, ya. Malah tidak boleh memelihara kuku. Ya, memelihara kuku ini ya nggak boleh, ya. Ya, bukan alasan untuk apa manjangin kuku ini, ya. Ya. Jadi begini, ya, menyembelih hewan kurban. Hewan kurban ini, sembelihan hewan kurban adalah ibadah. Nah, ibadah itu benar jika sesuai dengan ketentuan. Ibadah itu akan benar jika sesuai dengan ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan itulah, maksudnya sesuai ketentuan, apa yang dimaksud dengan ketentuan? Ketentuan adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan hal-hal yang tidak ada tuntunan dalam urusan kami ini, urusan agama ini, pasti tertolak. Nah, contohnya di dalam hal ini adalah jenis ibadah. Ya, jenis ibadah. Di dalam hal ini, misalnya ada seseorang menyembelih hewan kurban. Ketentuan menyembelih hewan kurban itu binatang ternak. Dan didefinisikan binatang ternak itu adalah pertama onta, kedua sapi, ketiga adalah kambing atau domba. Ya. Di luar itu tidak termasuk dalam kategori ini, dalam kategori syariah. Jadi misalnya ada orang yang cukup mampu, dia mengatakan bahwa saya mampu lebih dari kambing atau yang lainnya. Saya ingin berkorban untuk tahun ini supaya berkat dagingnya, saya ingin beli seekor gajah dari Taman Safari misalnya. Ya, bukan cuma kakinya ini yang belalainya saja bisa dibuat sop kikil, tapi sop belalai ini, gitu kan ya? Bisa sekampung ini bisa dimanfaatin seperti itu. Berapa harganya? 200 juta saya bayar. Ya, apakah diterima? Tidak akan diterima ibadahnya karena menyelisihi jenis ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sama seperti tadi misalnya orang yang berasumsi menyembelih hewan korban kambing.
Kambing ini warga kita, masyarakat kita ini a priori banget sama kambing. Ya sebagian kita kena baunya kambing aja udah tensinya udah naik. Ya gitu kan ya. Ya gitu, kena tensi kambing aja baunya udah naik tensi, apalagi makan kambing. Gimana kalau diganti dengan 1 truk ayam? Bukan cuma 5 ekor, 1 truk ayam nih gitu misalnya. Sebagai kompensasi seekor kambing, kan lebih banyak harganya, lebih mahal. Apakah boleh dan diterima? Tidak boleh dan tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, tidak ada tuntunan dari kami, amalan itu pasti ditolak oleh Allah SWT. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Membeli hewan kurban patungan. Jika yang dimaksud hewan kurban di sini adalah sapi atau onta, 1/7 boleh. Ya, artinya 1 sapi untuk 7 orang pengorban, 7 kakak. Ya, tapi kalau kambing patungan seperti sebagian sekolah misalnya mewajibkan kepada siswanya untuk urunan patungan beli kambing, itu hanya untuk menyemarakkan, meramaikan hari itu saja. Tapi nilainya sedekah, bukan kurban. Mengenai syarat sah hewan kurban. Jadi kalau sapi yaitu di atas 2 tahun. Ya, kambing di atas tahun. Domba minimum 6 bulan. Jadi kalau kita orang awam susah untuk bisa menilai itu. Ya, kita kan kadang menilai itu dari sekedar tampilan, ya kan? Wah, ini kok kambingnya kecil. Dan lucunya lagi sebagian kita bukan berkorban korban ini ibadah. Harusnya kita beribadah itu dengan hal yang terbaik, yang sebaik yang mungkin bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih, wa fadainahu bidzabhin azim. Kami mengganti Ismail dengan sembelihan domba yang besar. Ya, bukan anakan. Ya, kita cari asal korban, kecil-kecilan. Ya, yang penting kan 1/4 juta dapat nih, gitu kan? Misalnya yang murah. Padahal ini bisa jadi baru lahir 2 bulan yang lalu, gitu kan ya. Nah, ini kan tidak layak untuk dikorbankan. Dan subhanallah, sedihnya sekali, kebetulan ana juga mencoba mencari dari sumber-sumber penyembelihan hewan korban. Sayangnya yang perlu saya ingatkan juga, sebagian lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi zakat kurban ini, sedekah kurban ini, mereka memobilisasi daging atau kambing-kambing korban yang sayangnya tidak layak dikorbankan. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur mempromosikan di masyarakat umum bahwa kami berkorban kambing jantan harga sekian juta. Padahal di level peternak saja harga segitu nggak dapat. Nah, karena sudah terlanjur dia umumkan ke sana semari dengan nominal tertentu segitu, ya, akhirnya dia memaksa. Misalnya ketika di iklan dia mengatakan 25 kilo. Tapi pedagang nggak mungkin dengan berat hidup 25 kilo dengan harga 1/4 juta misalnya, atau 1,5 juta. Harga nggak masuk. Maka pedagang akan mengatakan nggak ada 25 kilo, paling 18 kilo nih. Dan nggak ada jantan, adanya betina. Akhirnya lembaga-lembaga ini pun berbohong dan berkhianat terhadap umat. Memanipulasi dana umat ini untuk hal yang tidak tepat. Salah di dalam tidak amanah, ya, tidak amanah terhadap pengorban. Jadi tahunya bagaimana? Yang paling gampang bagi kita ya tanya kepada korban. Ya, bertanya. Dan insya Allah, wallahu a'lam bishawab, setahu ana, para pedagang-pedagang kurban ini pun karena mereka pedagang bukan peternak, mereka dibekali skill tersendiri untuk mengetahui jenis korban ini layak dikorbankan atau tidak. Karena pedagang secara umum mereka ingin dagangannya laku atau tidak. Mereka pengen laku. Mereka tidak akan berani spekulasi memperdagangkan barang yang tidak layak untuk dikorbankan. Korban itu kewajiban yang diberlakukan setiap tahun, ya. Jadi ibadah ini berlaku setiap tahun, ya, sesuai dengan waktunya. Idul Adha kembali berkorban setahun sekali. Nah, seperti tadi saya singgung bahwa memang terjadi khilaf antara apakah sunnah muakkadah atau wajib. Wallahu a'lam bishawab, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu, berdasarkan beberapa dalil, di antara firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah ini seumur hidup beliau SAW. Beliau tidak pernah tidak kurban, selalu kurban. Ya,
tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Wallahu a'lam. Ya, antara pilih upgrade handphone atau pilih nyembelih hewan kurban, pilih mana? Baik, alhamdulillah. Sama-sama, barakallahu fiik. Saya mau bawa hewan kurban dulu. Menawar Pak Ustaz. Menawar. Ya, siapa barakallahu fiik. Yuk, mangga silahkan gorengannya habisin deh. Barakallahu fiik. Yuk.